Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian dan seluruh pemirsa TV One yang saya muliakan, di Indonesia ini ada dua model pendidikan. Sejak awalnya, satu pendidikan yang bercorak Islam, dan yang kedua pendidikan yang bercorak kebangsaan dan kemanusiaan. Bedanya apa? Kalau Islam itu termasuk di dalamnya kemanusiaan dan kebangsaan. Kalau kebangsaan belum tentu di dalamnya ada masalah Islam. Landasan pertama pendidikan itu adalah iman dan takwa. Ini pertama kali landasannya sebelum dia berangkat. Atau setelah berangkat ilmu dia terus membayang-bayangi. Iman dan takwa ini kalau di Quran namanya khasyatullah. Khasyah. Takut dan taat kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya itu berarti yang lain enggak? Hanya hamba Allah yang mempunyai dasar hati dan kelakuan iman dan takwa, dia bisa menjadi ilmuwan yang bertanggung jawab. Nah, ilmuwan yang bertanggung jawab itu disebut di dalam Quran al-ulama. Man humul ulama al-amilu bi ilmi wal waqifu ala sya'ni basirun bi ahli zamani. Ulama itu ilmunya sama amalnya sama. Nah, samanya ini yang susah, Bu. Kita ilmunya ada, amalnya belum tentu. Ngerti sehari sholat 5 kali, tapi banyak yang 5 hari sekali. Yang ketawa ini mesti pengalaman. Berarti kan tidak sama. Nah, yang membuat sama itu bukan kelas, bukan kitab, tapi khasyatullah itu tadi. Karena orang punya rasa takut dan taat, lalu kehadiran apapun dia akan bertanggung jawab terhadap apa saja yang diberikan Allah kepadanya. Tidak hanya ilmu, ya ilmu, dia tanggung jawab kepada ilmunya. Ya kalau diberi rezeki, tanggung jawab kepada rezekinya, baik kepada umat maupun kepada Allah. Kalau diberi pangkat, kalau diberi kesempatan, kalau diberi apa saja, dia bertanggung jawab karena ada khasyatullah. Apakah ada orang berilmu tidak bertanggung jawab? Banyak sekarang. Sarjana hukum jadi orang hukuman. Ada apa enggak? Ahli ekonomi tukang merusak ekonomi. Ada. Ahli kehutanan yang menghabiskan hutan. Sekalipun dia bukan orang hutan. Jadi antara tadi yang saya sebutkan, antara khasyatullah ini kalau digandeng dengan ilmu, maka ilmu akan menjadi pengabdian masyarakat dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digandeng lagi dengan keterampilan. Digandeng lagi dengan mental untuk siap hidup mandiri. Kalaupun nanti anak-anak lulusan di sini dipakai orang, alhamdulillah. Tetapi andaikan tidak, kaki, tangan, otak, mata kita yang diberikan oleh Allah ini
harus siap untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak, Pak. Semua pengen ikut orang. Jadi akhirnya pemalas. Sampai ada orang luar negeri yang bilang, orang Indonesia itu aneh. Kalau kerja itu tidak mau keringatan. Tapi kalau makan itu keringatan. Ada yang begitu? Ada. Hadir di sini yang begitu? Gimana? Jadi akhirnya orang mencari kekayaan di Indonesia bukan karena produktif, tapi karena komisioner. Satu tanda tangan berapa? Satu pasal hukum laku berapa? Satu keputusan laku berapa? Kenapa? Karena dia tidak menggali rezeki dari bumi Allah. Akhirnya dia mempergunakan ilmunya tidak sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang nganggur itu orang bodoh, paling mencuri aspal di jalan. Akhirnya ketangkep wong bodoh, aspal di jalan kok dicuri. Tapi kalau yang nganggur itu orang pinter, nah sudah. Maka disinilah terjadi bangsa yang transaksional. Bangsa yang harus hanya bergerak kalau diupah. Mendukung minta bayaran, maka mana ongkos dukungan? Menolak minta bayaran, untuk menolak mana duitnya? Sudahlah, diem saja. Lah uang diem mana? Para jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi kalau sudah bicara tentang pendidikan Islam, jangan dibayangkan bahwa semua harus jadi ulama. Enggak lah. Silahkan pada jurusannya masing-masing, tapi bawa itu namanya khasyatullah. Bawa itu yang namanya keterampilan, bawa itu yang namanya rasa mandiri. Allah yang mencukupi kita. Allahul kafi, Allahul kafi, Allahul kafi. Allah yang akan mencukupi kita, bukan orang lain. Tetapi semuanya harus menuruti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, apa yang saya terangkan mulai pertama sampai akhir tadi adalah pendidikan yang seharusnya. Nah, sekarang kita lihat yang senyatanya terjadi sekarang bagaimana. Karena yang senyatanya ternyata belum tentu yang seharusnya. Nah, untuk supaya seharusnya di sini ada masyarakat dan ada negara. Nah, masyarakat boleh membuat pendidikan, usahakan optimal sesuai dengan aturan itu tadi. Mulai khusyatullah sampai ilmu, sampai keterampilan ya, sampai perjuangan dan sampai kemandirian dan sebagainya, usahakan maksimal. Tetapi tidak mungkin tanpa peranan negara. Saya mengatakan negara bukan pemerintah. Kenapa? Karena setelah reformasi ini yang mengatur bukan hanya pemerintah, tetapi parlemen yang mengatur undang-undang itu juga ikut terlibat di dalam pengaturan itu. Negara adalah keseluruhannya. Kalau pemerintah itu bagian dari negara. Misalnya begini, kok pendidikan agama cuma sedikit? Padahal kewajiban negara itu satu, perencanaan dari pendidikan. Dua, pelaksanaan. Ketiga, penyaluran supaya tidak ada pengangguran. Yang keempat, menjaga lingkungan di luar pendidikan agar tidak merusak hasil didikan daripada para pendidik kita. Lah kalau saya ngomong agama 2 jam dirusak dengan maksiat 22 jam, itu bagaimana? Dan masyarakat tentu tidak punya kemampuan untuk mengatur lingkungan. Itu adalah sistem kenegaraan yang harus diatur oleh pemimpin-pemimpin negara. Maka dari sinilah kita mengetuk hati penyelenggara negara. Nah, jadi bukan pemerintah saja, penyelenggara negara
baik yang pemerintah maupun yang membuat undang-undang maupun yang menyediakan dana dan sebagainya untuk kembali kepada Shiratal Mustaqim ini pelan-pelan. Dan ingat bahwa kalau ini tidak ada perbaikan, maka semakin hari kita akan semakin menumpuk pekerjaan-pekerjaan yang sulit untuk diatasi. Kalau yang nganggur itu orang bodoh, paling mencuri aspal di jalan. Akhirnya ketangkep wong bodoh, aspal di jalan kok dicuri. Tapi kalau yang nganggur itu orang pinter, nah sudah. Maka disinilah terjadi bangsa yang transaksional. Bangsa yang harus hanya bergerak kalau diupah. Mendukung minta bayaran, maka mana ongkos dukungan? Menolak minta bayaran, untuk menolak mana duitnya? Sudahlah diem saja, lah uang diem mana? Uang kaget mana? Uang kecewa mana? Kenapa? Karena kita meninggalkan walakum fil ardi mustaqar wa mata ilahin. Sebenarnya di bawah ini semua di bumi Allah cukup untuk makan kamu semuanya, seluruh umat sampai hari kiamat, tapi tidak cukup untuk satu orang yang tamak dan loba. Sayangnya kita tidak mampu menggali tanah air kita sendiri. Ada minyak dikasihkan orang, ada tambang dikasihkan orang, ada air dikasihkan orang, mineral dikasihkan orang asing. Alhamdulillah kita melarat bersama. Jadi sebenarnya ulama memberikan garis, tapi umaro melakukan implementasi terhadap garis itu. Apakah semuanya harus Islam? Karena Indonesia tidak, semua orang Islam tidak harus. Sekalipun tidak berpikir Islam, asal berpikir kemanusiaan itu tadi saja. Seperti yang saya sebut, seperti Ki Hajar Dewantoro, itu ditambah tauhid sudah Islam itu. Karena kebangsaan juga Islam, kemanusiaan itu juga Islam. Hanya kalau ditambah tauhid fit dunya wal akhirah. Kalau tanpa tauhid fit dunya tetapi tidak make wafil akhirah. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, saya itu heran. Sekarang agama kita ajarkan di kelas, di luar kelas betapa pengaruhnya untuk membuat agama itu tidak berfungsi lagi. Ini semuanya tidak bisa masyarakat yang melakukan, harus negara. Oleh karenanya maka kita berharap agar para pemimpin mau mempunyai amanat. Amanat adalah untuk apa dia jadi pemimpin? Untuk apa dia dipemimpinkan oleh umatnya? Sebenarnya untuk apa? Kembali kepada amanat, karena kalau amanat itu hilang maka bangsa itu akan menuju kepada kerusakan demi kerusakan. Innallaha ya'muru antu adul amanati ila ahliya. Anda dijadikan DPR, oleh yang nyoblos sebenarnya disuruh apa? Anda dijadikan pejabat, sebenarnya oleh rakyat disuruh apa sampean? Sampean dijadikan presiden, sebenarnya disuruh apa Anda itu? Untuk memakmurkan Indonesia. Bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari negara lain pasti. Karena tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari asing. Tapi kalau diserahkan kepada asing itu sudah salah. Itu sudah bukan toleransi tapi kapitulasi. Nah, demikianlah kita berdoa nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati mereka untuk mengembalikan Indonesia untuk Indonesia. Orang yang pinter di dalam bidang sekolahan belum tentu pinter di dalam bidang kehidupan. Banyak orang-orang pinter gagal rumah tangganya. Banyak orang yang cantik dan ganteng tapi juga rusak keluarganya. Banyak orang kaya yang kekayaan itu hanya membuat anaknya menjadi narkoba dan rusak.
Banyak orang mendapat jabatan tapi mendapatkan peringatan keras oleh Allah justru karena dia tidak bisa menggunakan amanat itu. Para jamaah dan pemirsa TV One yang saya muliakan, selanjutnya saya ingin menambahkan pesan dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu sehubungan dengan resapan itu tadi, bahwa murid akan meresap kalau mencintai gurunya, tapi sebaliknya guru akan memberikan resapan ketika guru itu memang menjadi teladan. Nah, teladan ini dia lebih mahal dari ucapan. Kenapa? Karena teladan ini mengajarkan kehidupan, tidak hanya mengajarkan keilmuan. Pesantren itu sebetulnya mengajarkan kehidupan. Oleh karenanya harus ada teladannya. Teladannya adalah seorang kiai ulama yang bisa dilihat kesederhanaannya, bisa dilihat bagaimana pembelaan kepada orang lain, dilihat bagaimana caranya mencari yang halal, bisa dilihat bagaimana cara mengatasi problem-problem. Oleh karenanya banyak kiai yang selalu didatangi oleh tetangga untuk menyampaikan problem, padahal kiainya sendiri penuh problem di mana-mana. Ada yang datang minta doa, Kiai tolong didoakan, suami saya sudah 3 bulan tidak pulang. Padahal kiainya itu 4 bulan baru datang. Jadi keteladanan itu sekaligus juga problem solving untuk kehidupan. Orang yang pinter di dalam bidang sekolahan belum tentu pinter di dalam bidang kehidupan. Banyak orang-orang pinter gagal rumah tangganya. Banyak orang yang cantik dan ganteng tapi juga rusak keluarganya. Banyak orang kaya yang kekayaan itu hanya membuat anaknya menjadi narkoba dan rusak. Banyak orang mendapat jabatan tapi mendapatkan peringatan keras oleh Allah justru karena dia tidak bisa menggunakan amanat itu. Maka faktor keteladanan ini ada menjadi satu dengan pendidikan. Tanpa keteladanan, kata Imam Al-Ghazali, maka pelajaran tinggal berita, tidak merupakan pegangan hidup. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah pertama, mulailah pendidikan dari iman dan takwa yang di dalam agama, di dalam Al-Quran disebut khasyatullah. Implementasinya adalah dengan pendidikan keimanan, dengan ibadah, tambahlah bangun malam untuk mengisi karakter anak-anak. Kemudian keteladanan. Ini adalah unit daripada khasyatullah itu tadi. Kedua, tancapkan ilmu pada khasyatullah itu. Maka insya Allah ilmu akan manfaat dan berkah. Sedikit atau banyak ilmu itu. Agama atau umum. Sepanjang dia bergandengan dengan hidayah, dengan khasyatullah, maka anak ini akan mendapatkan berkah dari ilmunya. Yang ketiga, bahwa ilmu yang bergandeng dengan hidayah, ilmu itu akan menjadi bercahaya. Dia akan menjadi pelita hidup anak itu. Kalau tidak, maka pelita itu akan mati. Dia hanya akan membawa lampu, tapi yang tidak bersinar. Kemudian yang keempat, bahwa setelah ilmu, anak-anak harus diajari keterampilan. Seperti Rasulullah bersabda, "Allimu auladakum ar-rimahah was-sibah." Ajari anak-anakmu itu berenang, memanah dan sebagainya. Artinya keterampilan. Nah, keterampilan ditambah ilmu itulah diharapkan mempunyai rasa kemandirian di dalam hidup. Maka kemandirian ini
dibentuk dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kelima, masyarakat harus berbuat semaksimal mungkin yang bisa. Yang keenam, negara harus bertanggung jawab terhadap semua hal tentang pendidikan, baik dalam segi perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, dan membuat lingkungan sistem yang tidak merusak tata nilai di dalam pendidikan itu. Yang terakhir, sebagai manusia hanya berusaha, pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ikhtiar dan doa kita supaya anak-anak kita selamat di dunia wal akhirah. Sebenarnya semua kerusakan bukan kesalahan anak kita, tapi kesalahan dari sistem yang menciptakan anak kita itu. Maka sistem harus terus diperbaiki dan anak-anak yang baik harus mendapat tempat yang baik sesuai dengan kebaikan anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.